rangka suatu kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk umat. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan kita pengikut setia beliau. Bapak Ibu, para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah ada rencana yang sebenarnya lama yang lama belum kita laksanakan, yaitu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya kita sebagai manusia pasti akan mengalami mati. Pada kematian itulah kita akan menghadapi sesuatu yang harus tidak bisa kita kerjakan sendiri, tapi orang lain yang mengerjakan, yaitu merawat jenazah. Banyak kasus di masyarakat, tidak jauh-jauh di Kembang, kadang-kadang ada suatu keluarga yang salah satu anggota keluarga meninggal, kemudian kebingungan untuk siapa mengurusi, kadang-kadang menunggu pengurus, menunggu orang lain. Saya selama 1 bulan ini saya ada 2 yang tetangga dekat saya meninggal jam 9, baru tertangani sekitar jam 2 atau setengah 2. Karena waktu itu tidak ada yang menunggu-nunggu gitu. Yang kedua, baru saja yang meninggal, kemudian kebingungan. Kemudian siang tidak sana-sana, terus mana Pak Tony, mana Pak Tony? Ini orang tua saya meninggal, tidak ada yang ngurusi. Gitu. Oleh sebab itu ini penting sekali kegiatan kita. Pertama kita berlatih bersama-sama, kemudian kita membentuk tim. Nanti tim ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Karena kasihan. Dan nanti bisa setelah kita punya tim, punya orang dilatih, kita bisa mengedukasi masyarakat sehingga begitu ada proses, ada kematian suatu keluarga itu sudah siap dengan ilmunya, cara walaupun dia ada tim untuk sarana-sarananya kita. Tapi begitu ada yang meninggal di keluarga itu sudah siap gitu. Tidak lagi menunggu sesuatu yang bahkan bisa terlibat langsung dalam proses perawatan jenazah itu, karena sesungguhnya yang paling pasnya untuk merawat jenazah keluarganya. Nanti ada edukasi. Saya 3 bulan yang lalu saya ada reuni di Batu, reuni SMA, dengan teman sekelas yang reuni itu. Alhamdulillah teman-teman sekelas itu banyak yang ikut kegiatan kemuhamadian dari separuh itu. Ngomong-ngomong di Gresik, dia mengelola satu masjid seperti kita ini kecil di kafe dekat. Kemudian dia cerita ada perawatan jenazah gitu. Namanya Kifayah Muhammadiyah Aisyah. Kenapa kok Kifamah? Ya karena yang mati itu laki dan perempuan gitu. Kifamah, tidak mungkin yang perempuan dimandikan oleh laki yang kecuali keluarga tertentu lah. Gitu. Nah, sebab itu ada namanya Kifamah. Dan itu berkembang. Dia bilang berkembang sampai hampir 1.000 lebih anggotanya, tidak terfokus pada perumahan itu sendiri, tapi menyebar ke seluruh Gresik. Bahkan dengan besarnya, dengan profesionalnya, dengan ada tim, kemudian kemudian ada edukasi ke masyarakat, sehingga banyak orang yang ikut dalam pertemuan itu. Jadi anggotanya sudah jadi anggotanya itu sudah paham tentang proses perawatan jenazah sampai memakamkannya. Itu yang dibahas, sehingga sampai dengan besar itu sampai ada suatu lembaga yang membantu mobil jenazah. Dan sekarang jamaah itu sudah sudah merencanakan untuk pemakaman, membuat tanah pemakaman di Gresik itu, yang itu didukung oleh jamaah yang banyak itu. Sehingga nanti bagaimana bentuk makamnya, proses pemakamannya itu sudah sama dengan yang diajarkan oleh di Al-Quran, di Sunnah, di hadis Nabi yang sahih. Alhamdulillah itu besar. Itu kemarin saya ceritakan, akhirnya saya dapat file itu, monggo nanti dipelajari. Saya sudah share di grup ini, kita belajar bersama, kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini sekali lagi tujuannya semata-mata untuk bisa kita hidup ini
kita hidup, kita punya lembaga, punya masjid ini bermanfaat untuk masyarakat. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lain supaya apa yang ada ini bermanfaat. Mudah-mudahan pembuka ini menjadi seperti kita bersama. Monggo saya serahkan kepada Pak Reko yang akan nanti menjelaskan bagaimana. Saya hanya sebagai menjembatani saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bermajelis ilmu. Semoga kehadiran kita bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat juga bagi keluarga dan masyarakat kita di sekitar kita kaum muslimin. Pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan kembali apa yang pernah kita dapatkan dari Al-Ustadz Abdul Razak Allahumma yarham, yang pernah beliau praktek juga di sini dulu. Jadi ini berawal dari yang diceritakan oleh Bapak Tony tadi. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu itu beliau men-share tentang pengalaman teman-teman kita di Gresik yang punya tim perawatan jenazah yang sudah berjalan dengan baik. Dan ini kita idam-idamkan karena yang terjadi di masyarakat, termasuk di warga kita, di Jamaah Ahmad Dahlan, kadang-kadang peristiwa kematian ini kan bisa jadi tidak diawali dengan sakit dan cukup mendadak. Dan timnya itu kadang-kadang memang banyak terkendala. Tetapi alhamdulillah dari beberapa peristiwa yang sudah kita alami, beberapa itu sudah bisa tertangani meskipun tidak terbentuk tim masih ada itu. Pengalaman juga Ustadz Nur Hadi Allahumma yarham itu alhamdulillah tertangani dengan baik. Bahkan waktu zamannya Covid, karena banyak warga yang takut, kita malah menangani meskipun bukan jamaah kita, Pak ya, di sini. Alhamdulillah tetangga kita itu kita tetap tangani waktu itu juga. Di RT saya juga ada beberapa yang tertangani. Jadi di makalah itu saya ambilkan dari websitenya di muslim.or.id. Satu tulisan mengenai perawatan jenazah. Mengenai perawatan jenazah ini sebetulnya sangat banyak kalau kita mencari di Google ataupun di buku-buku. Ya. Salah satunya yang saya bawa ini adalah buku bimbingan praktis penyelenggaraan jenazah yang ditulis oleh salah satu ulama Saudi yang diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghaitz. Dan kemudian di sini hampir sama dengan beberapa tata cara yang saya fotokopikan ke jenengan. Ya. Nanti memang ada beberapa cara mengenai perawatan memandikan jenazah itu. Ya. Terus kalau yang di-share di grup oleh Pak Tony itu adalah file lengkap dari tim
IFAMA yang di Gresik ya. Sampai tentang di situ ada mulai dari workshop perawatan jenazahnya sampai tim kifayahnya itu mengenai beberapa file yang berkenaan dengan misalnya ketika kita itu membuat tim, insya Allah nanti seperti timnya ibu-ibu ini akan membuat tim yang kemarin di-share itu sama Bu Yayu, kemudian beberapa anggota sudah masuk, termasuk itu pula nanti yang akan menangani membantu yang mengalami kematian, membantu membuatkan makanan. Ya, yang terjadi kan seringkali malah yang tertimpa musibah di masyarakat ini malah sibuk memasak biasanya. Ya, meskipun dilakukan oleh ibu-ibu. Kalau bisa itu bukan masaknya itu di tempat yang tertimpa musibah, ya, tetapi memasak di rumah kita masing-masing. Seperti misalnya ibu-ibu ketika mengadakan buka bersama itu, kemudian dibawa ke rumahnya si ahli yang tertimpa musibah, ya. Itu disebutkan di flowchart yang di belakang sendiri itu selama 3 hari. Jadi dijadwal, ya. Selama 3 hari kita memasakkan itu. Jadi yang tertimpa musibah itu yang dianjurkan Rasul itu kan paling maksimal itu 3 hari kita berduka itu, ya, bukan 7 hari, 3 hari. Kemudian tidak ada acara lagi setelahnya. Ya. Jadi itu bisa nanti dibuat timnya, ya sama nanti dengan timnya yang ibu-ibu biasanya masak untuk buka bersama, ya. Jadi di gantian, sebagaimana yang ketika kita tertimpa musibah sakit COVID, ya, yang jamaah kita itu seperti Pak Taufik dulu itu kan kita bantu untuk hal mendukung makanannya. Jadi di situ sudah lengkap, tapi belum ada mengenai sholat jenazahnya di sini. Kalau yang saya bagikan tadi, mengenai zikir-zikirnya, kalau yang saya sarankan, yang saya punya juga, itu jenengan bisa membeli salah satu bukunya tidak besar dan cukup murah. Kalau dulu saya beli itu 15.000, sekarang mungkin naik 20.000 lebih sedikit, ya. Yaitu buku Hisnul Muslim, ya. Tulisannya Syekh Said bin Ali bin Waqaf Al-Qahtani, juga ulama Saudi. Itu di dalamnya berisi tentang doa dan zikir sehari-hari sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau yang buku itu lengkap dengan penjelasannya, dalil-dalilnya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu Pak Hoiron yang menjelaskan mengenai fadilah-fadilah itu, bacaan zikir, ya, itu ada di sini, ya, disertai dengan dalilnya. Kalau jenengan kemudian pingin mudah lagi, bisa di-download di Play Store yang zikir-zikir itu, Hisnul Muslim, diketik saja di situ. Nanti ada yang edisi terjemahannya. Itu lengkap karena di situ bukan hanya doa-doa perawatan jenazah. Doa yang kayak petang sama pagi itu juga ada. Lengkap pokoknya di sini. Jadi kalau jenengan itu bisa menghafal ini hebat, ya. Tapi saya juga nggak bisa menghafal semua ini. Paling yang hafal doa setelah sholat, doa zikir pagi dan petang, kemudian doa-doa sebagian yang lain, ya. Karena kayak doa mengenai penyelenggaraan jenazah itu, karena tidak setiap hari kita amalkan, kadang kita juga lupa, ya. Apalagi kalau misalnya kita ini bermakmum kepada imam yang sholat jenazahnya agak cepat, ya. Jadi kalau kita mau baca lengkap itu nggak nutut, ya. Akhirnya milih yang pendek-pendek, ya. Jadi
kalau nanti kita sudah bentuk tim yang kayak bapak-bapak itu kita masukkan di grup itu, berarti siap menjadi pelaksana petugas yang merawat jenazah, ya, baik yang memandikan, mengkafani sampai menguburkan. Ya. Karena di proses penguburan nanti ternyata itu ada beberapa yang masih belum sesuai sunnah, ya. Misal tentang ketika kita memasuki area pekuburan, sesuai dengan perintah Rasul itu copot sandal, ya. Kecuali di area pekuburannya itu banyak duri-duri atau kadang-kadang kan dibuat tempat sampah itu. Kalau pengalaman saya di Surabaya banyak beling-belingnya karena di makam itu dibuat buang sampah sama orang. Itu darurat, ya, boleh pakai sandal. Tetapi kalau keadaannya normal sesuai sunnah, tidak pakai sandal, lepaskan sandal, ya. Kemudian ketika memasuki area pekuburan juga ada doanya kan, salam, ya. Itu nanti ada di buku ini. Assalamualaikum ya ahlal diyar dan seterusnya. Jadi kemudian seperti juga ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, ya. Biasanya dari mana itu? Dari arah mana biasanya kalau terjadi di masyarakat? Dari arah barat biasanya, ya. Dari arah barat diterima oleh yang di bawah, dari arah barat langsung dimasukkan. Kalau sesuai dengan hadisnya itu dari arah kaki. Maksudnya arah kaki, jadi dari arah utara selatan, ya, dari arah selatan. Jadi kepalanya dulu yang masuk, diterima kemudian dan diletakkan. Kemudian ketika meletakkan si mayat yang sudah dibuka itu di bagian kepala, kemudian jangan lupa membaca doa juga. Yang membaca doa itu yang meletakkan, tidak semua membaca, ya. Itu bacaannya juga pendek sebetulnya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Jadi kan pendek. Bagi kita sebagai warga Muhammadiyah ini juga ditarjih jelas, ya. Itu tidak ada adzan dan iqomah. Di kumpulan majelis tarjih juga tidak ada seperti itu. Jadi tidak usah diadzani dan diiqomah. Jadi karena nanti ini kita sudah ada timnya, kita laksanakan, ya. Nanti mengenai persoalan warga yang meminta bantuan kita, ya kita bilang kalau mau ditangani ya monggo sesuai kita, kalau tidak ya diserahkan kepada keluarga. Karena urusan perawatan jenazah yang paling utama itu adalah waris, ahli warisnya, ya. Jadi yang diutamakan ini, yang diutamakan. Jadi jangan langsung kita masuk, adabnya itu begitu, ya. Kecuali sudah diserahkan kepada kita, itu baru. Kemudian mengenai doa-doa yang lain, sebetulnya selesai kita sholat jenazah itu sudah ada tidak ada doa yang lain, ya kan? Itu memang tidak ada hadisnya. Yang terjadi di saudara-saudara kita kan setelah sholat jenazah itu ada ya tahlil. Itu kadang sholatnya lebih sebentar daripada bacaan itu. Jadi karena kita sudah berkomitmen untuk menjalankan tarjih ini, insya Allah kita mengikuti tarjih. Sebagaimana di kopian nanti ini insya Allah kita gandakan dan kita bagikan ke jenengan juga yang dari Pak Tony ini. Karena kalau filenya itu sudah ada di grupnya itu. Bisa kalau mau ngeprint sendiri silakan, tapi insya Allah ini kita fotokopikan juga. Ya. Jadi apa perlu ini kita bahas yang di makalah ini? Kan bisa dibaca sendiri. Kan nanti
mengenai prakteknya itu bisa langsung, ya. Prakteknya bisa langsung. Jadi mungkin yang nanti ada penjelasan itu begini. Ketika kita mengawali memandikan itu ada khilaf. Yang pertama berkenaan dengan pertama mayat itu ada yang disimpulkan dari hadis diwudui dulu, termasuk di buku ini, disucikan. Ya. Kalau yang materi di sini dibasuh bagian wuduknya, ya, sebagaimana yang makalahnya Ustadz Khalil Nur Awamayarham, ya. Jadi dibasuh bagian wuduknya, anggota wuduknya. Jadi bukan mewudui, tapi kalau di makalah ini disucikan, ya, diwudui. Ya. Jadi kita berlapang dada terhadap perbedaan itu. Ya. Jadi yang jelas kita mau melaksanakan salah satunya, monggo. Ya. Jadi nanti kita praktekkan yang dua-duanya. Ya. Jadi pertama nanti disiapkan kalau yang laki-laki itu pemandiannya berarti yang wajib untuk menangani pemandian yang diutamakan, misalnya yang meninggal bapaknya berarti anaknya yang laki-laki, ya. Anaknya yang laki-laki, atau kalau sudah punya cucu yang sudah akil balik bisa membantu juga cucunya, ya. Diutamakan itu. Kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya boleh memandikan, ya. Atau misalnya anaknya yang perempuan itu juga boleh, ya. Kemudian kalau itu sudah tidak ada lagi dikarenakan mungkin tidak punya ilmunya dan menyerahkan, berarti kalau yang laki yang menangani juga laki. Jadi tidak boleh kemudian kalau yang meninggal laki yang nangani perempuan. Karena ada di kalangan saudara kita itu begitu, ya. Waktu kejadian itu ketika saya nasihati, ya tetap ya maksa. Jadi tetap maksa karena merasa dia juga punya kepentingan. Jadi nggih. Ya, jadi karena yang proses memandikan ini Bu, kalau cuma orang satu tidak bisa. Ya. Oh iya, jadi gini, maksudnya. Ya. Oh iya, jadi ya. Ya, jadi begini. Itu tergantung kondisinya, Bu. Maksudnya begini. Jika suami meninggal, ya, dan ada istri istrinya belum meninggal ini, itu yang boleh selain maksudnya beda kelamin itu istri, ya. Tapi kalau istri saja kan jelas kurang, ya. Iya, maksudnya begini. Itu ditangani kemudian dengan ahli waris yang lain. Maksudnya ya kalau punya anak laki-laki ya monggo, ya. Atau kalau misalnya kalau tidak ada misalnya dan anaknya yang perempuan mau, kalau saya memegang boleh, jadi tapi tetap menjaga tidak boleh menyentuh alat kelaminnya, ya. Yang boleh itu hanya misalnya istrinya atau suaminya, kecuali sesama sejenis kelamin kayak saya ini.
itu menangani bapaknya Pak Tony itu boleh, tetapi tetap tertutup kain. Ya. Nggih, 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 nggih. Ya, ya. Iya, yang susah mengedukasi. Bahkan menantunya mau ikut juga itu yang terjadi. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jadi kalau ada rencana saya itu biar kegiatan masjid dan kegiatan ranting ya, karena ini kan mau musda, ya Pak, ya. Setelah nanti terbentuk kepengurusan, keinginan saya itu malah nanti kegiatan ini bisa juga dijadikan kegiatan ranting, Pak. Jadi seperti dulu ketika terjadi sudah berjalan dengan baik yang pengajian 2 mingguan, itu kan bisa kita aktifkan lagi. Nah itu salah satunya nanti materi ini, sehingga ini perlu dibuat kegiatan yang bukan hanya satu kali tapi berkali-kali. Jadi yang diutamakan memang yang terlist di data yang siap jadi anggota itu, ya itu yang diutamakan. Nanti untuk urusan jamaah yang lain kita edukasi, kalau sekiranya mereka memang mau ikut ya monggo. Itu kan butuh proses ya, butuh proses. Jadi yang jelas kemudian untuk memandikan itu penyiramannya, makanya kenapa dalam memandikan jenazah itu diperintahkan tidak banyak yang terlibat. Ya, paling tidak itu antara 3 atau 4 orang. Karena nanti kalau banyak yang terlibat dan merasa itu saudaranya, kadang-kadang yang terjadi pengen ikut nyiram, ya. Dan nyiramnya itu akhirnya tidak tidak bisa diatur nyiramnya, ya. Tak terhitung, karena bilasan itu nanti terhitung minimal itu 3 kali, yang jelas bilangan ganjil. Kayak dirasa kurang bersih berarti 5 kali. Kalau kurang lagi berarti 7 kali. Yang jelas minimal 3 kali penyiraman. Yang pertama itu kalau misalnya kita memakai yang pertama yang dibasuh bagian wudhunya, berarti nanti siraman pertama itu kita siram bagian kepalanya dulu. Jadi kepalanya dulu, nanti kemudian yang kedua mulai dari pundak ini bagian kanannya, ya, bagian kanannya, kemudian sampai nanti ke kaki, ya. Kemudian bagian kirinya, ya. Kemudian dibalik yang sebelah kanan, ya, dibalik untuk membersihkan yang belakangnya, ya. Dan alhamdulillah ini kan di RW sudah ada tempat pemandian baru. Kemudian dibalik sebelah kiri. Ya, dulu ke kiri. Nah itu dihitung 1 kali siraman. Ya. Setelah itu baru kita bersihkan bagian perutnya dengan mengangkat sedikit posisi mayatnya. Ya. Tentunya sebagaimana ini dianjurkan kan dagunya itu agar tidak terbuka, diikat dengan tali. Jadi untuk mulut sudah tertutup, kalaupun yang hidung itu nanti bisa ditutupi dengan tangan waktu menyiram, ya, biar tidak masuk. Kemudian dibersihkan hidung-hidungnya, ya. Kemudian kalau ada kukunya panjang-panjang itu boleh dipotong, boleh dipotong.
Kemudian kalau yang perempuan misalnya rambutnya panjang sesuai anjuran Rasul itu dikepang 3, jadi 3 kepangan. Jadi 3 kepangan. Kalau rambutnya pendek ya tidak usah, sudah dikepang. Kemudian setelah dibersihkan, dirasa cukup bersih, membersihkan perut ini, tentunya peralatannya, makanya kita nanti inventaris sarung tangan karet, masker, kemudian pakai celemek itu, pakai apron itu yang anti air, kemudian pakai sepatu boot. Nah, yang ada itu menurut Pak Tony 3 lah ya, sepatu bootnya. Nah, jadi nanti kalau kurang kita tambah. Ya 3 setel. Nanti kita kayak apron juga kita buatkan. Nanti kita sablon atas nama masjid. Inventaris. Dicopot Pak. Ya kalau ceket ya enggak usah. Kalau kan gigi palsu itu kan ada yang pasangan kan sekarang ya. Ada yang ditancap. Kalau ditancap tidak boleh dicabut. Karena perintahnya Rasul itu memperlakukan mayit itu harus halus, harus dengan adab, ya, tidak boleh kasar. Ya. Kemudian kalau memang itu mayitnya masih lemes, ya masih lemes, kalau memang ada posisi yang kurang pas, itu bisa dilemeskan dulu ya. Terus posisi tangan itu sebetulnya tidak harus bersedekap. Tidak ada anjuran. Meskipun kalau disedekapkan juga tidak apa-apa. Ya. Jadi malah lebih mudah itu posisinya tangannya itu malah lurus. Jadi ketika mengkafani juga mudah. Apalagi kalau orangnya itu besar seperti saya. Ya. Jadi saya kadang ini masih mikir nih, nyari kain yang pas. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita keluarkan semua isi perut, kalaupun nanti ada cairan yang masih keluar terus dari dubur ya, mungkin ada sesuatu penyakit, nanti terakhir ditutup dengan kapas. Ya, ditutup dengan kapas. Kemudian kalau memang terpaksa, ya misalnya sangat banyak, itu bahkan boleh dipempesi. Ya, kalau banyak ya, karena ada sesuatu penyakit misalnya. Kalau zamannya ulama dulu itu ditulis di kitab mereka itu ditutup dengan tanah kering, ya, duburnya itu untuk menghindari keluarnya cairan. Itu kalau masih keluar, kalau enggak usah, ya. Kalau enggak usah. Kemudian setelah itu baru disabuni, ya disabuni. Ya pakai sampo juga, ya. Kan biasanya kalau di masyarakat itu pakai batangnya soro, Pak ya. Membersihkan kuku itu, ya. Kalau enggak dipotong pakai soro itu batangnya. Tapi kalau kukunya terlalu panjang memang harus dipotong. Kemudian kumisnya dirapikan. Kumisnya dirapikan. Kalau mengenai jenggot, enggak usah dipotong jenggot. Bahkan di makalah ini atau buku ini boleh juga dicukur bulu ketiaknya, ya. Karena memang salah satu sunnahnya Rasul itu mencukur bulu ketiak, ya. Bulu ketiak itu jangan dibiarkan, ya. Ada orang, kalau dicukur terus gatel itu kan, ya karena tidak biasa, ya. Tapi kalau kita biasa, paling tidak 40 hari itu paling lama. Itu salah satu sunnah Rasul. Kemudian setelah itu baru ke siraman yang kedua. Ya. Siraman yang kedua prosesnya sama dengan siraman yang pertama tadi, tapi mulai diguyur dari atas merata. Ya. Tidak usah tangan dulu bagian kanan, tidak usah. Jadi langsung merata dari atas. Pokoknya yang jelas ketika itu berhenti, tahu berhentinya. Jadi yang lebih selamat itu memang pakai gayung sebenarnya. Pakai gayung, jadi kita tahu berhentinya. Meskipun nanti yang menyiram itu bukan hanya orang satu. Ya. Jadi berhentinya di mana? Misalnya nanti waktu gayungan pertama itu nyampe di leher, berarti nanti
mulainya dari leher dulu, diselesaikan berikutnya. Pokok tidak boleh putus-putus. 1 kali siraman itu. Kemudian prosesnya dibalik kanan kiri, ya, dimiringkan kanan kiri. Sampai kemudian selesai, diyakinkan itu sudah bersih pada siraman kedua, baru di siraman ketiga itu disiram dengan campuran air kapur barus. Kapur barus yang sudah ditumbuk, ya, halus. Tapi saya pernah kejadian juga, ya, pernah kejadian. Jadi setelah ada yang numbuk itu kapur barusnya, langsung dimasukkan ke bak semua, ya. Jadi akhirnya airnya itu sudah dengan kapur barus langsung. Apakah boleh? Boleh, ya. Ya tidak apa-apa sudah. Sudah terlanjur harus itu, ya. Kalau misalnya ada keterangan daun bidara itu, ya, daun bidara itu sebagai pengganti sabun, ya, keterangannya itu. Di makalah ini juga sama, ya. Tapi kita ini kan sulit sekarang mencari daun bidara, kecuali nanam sendiri, ya. Tapi kalau di Saudi itu ada daun bidara bubuk, ya Pak, ya. Kalau saya diterangkan itu sama Ustaz Holil, ada yang sudah bubuk. Jadi, dan daun bidara itu memang ada khusus, ya, punya kayak karomah, ya. Saya sendiri pengalaman ketika meruqyah itu, ketika kita memakai daun bidara dicampur dengan air yang ditumbuk, itu efeknya sangat ke orang yang kemasukan jin itu. Makanya di sini sama penerjemah itu kok diterjemahkan kalau tidak ada daun bidara pakai daun kelor. Ini masih tidak tahu dalilnya, ya. Karena di masyarakat Jawa itu kan daun kelor itu bisa mengusir jin katanya. Tapi tidak ada dalil itu, ya. Ya. Lebih baik ya kalau memang nggak ada daun bidara ya pakai sabun sudah. Pakai sabun, pakai sampo untuk kremasi. Yang jelas yang harus diingat bahwa jarik yang menutupi itu untuk menutupi auratnya tetap harus terjaga, ya. Jadi kita yang memandikan tidak boleh melihat kelaminnya. Ya. Jadi ketika kita membersihkan itu tetap tertutup oleh kain. Ya, dirokok. Baru setelah itu kita bersihkan air itu, kita keringkan dengan handuk, ya, dengan handuk. Kemudian yang jarik yang sudah basah itu diganti dengan jarik yang kering. Diangkatlah ke tempat pengkafanan. Ya. Lain jenis ya boleh. Kalau memang tidak kuat yang ibu-ibu. Iya. Iya. Jadi untuk mensucikan atau mewudukan itu sebetulnya kan posisinya ada di awal. Jadi untuk terakhir pembilasan yang terjadi di saudara kita kan kemudian ada yang diwudui, soceaki gitu ya. Biasanya kan pakai ceret itu yang dikasih air kembang gitu. Soceaki gitu ya. Kemudian setelah itu kan tidak boleh disentuh dengan selain mahram sudah, karena merasa itu sudah suci. Sebetulnya tidak juga, karena dia bukan mau sholat, karena juga tidak ada petunjuknya seperti itu, ya. Jadi yang dilakukan memang oleh hadisnya itu di awal, itu pun ada khilaf, makanya kan apakah itu wudu, apakah dibasuh bagian wudu, boleh milih salah satunya. Kemudian
kalau laki-laki itu 3 lembar kain kafan. Ya. Yang jelas kalau perempuan itu nanti 5 lembar, tetapi yang 2 itu dibuka, yang 3 itu dibuat sebagai baju kurung, kemudian bawahan, kemudian atasan sebagaimana jilbab itu. Itu pun kesimpulan dari ulama. Ya. Jadi kalaupun tidak pakai itu boleh, karena tidak ada hadis yang mengharuskan seperti itu. Ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Bawahan. Melekat. Ya. Oke. Perut. Pertama. Basuh. Sabun.
Nggih. Nggak boleh. Jadi langsung praktek saja ya. Jadi nanti dibimbing oleh Bu Hadi, Pak Hadi yang laki, nanti untuk ibu-ibu bisa nanti ditangani oleh Bu Yayu dan teman-temannya. Oke. Ya. Ya, jadi untuk yang jari yang basah, yang kotor itu diganti memang. Nah, jadi selain dibersihkan dengan handuk, nanti diganti dengan jari yang bersih lagi. Ya, jadi nggak usah, makanya. Ya, makanya saya jelaskan nanti. Selesai. Ya. Jadi untuk persoalan seperti yang barusan ini, apakah pakai anduk atau pakai jari itu opsional, teknik. Ya. Jadi yang jelas ketika di akhir penyiraman pakai air dicampur kapur barus sudah tidak ada lagi penyiraman. Jadi tidak ada lagi SOC akeh. Ya. Jadi sudah selesai. Jadi monggo Pak Adi, untuk siapa yang siap jadi calon mayat? Oke. Oke. Suwe jarak mati. Nggih. Untuk kain kafannya ini disesuaikan dengan lebar badan dan tinggi badan. Ya. Nggih. Ayo Pak Budi. Bendi, Bu. Nih Pak, diukur Pak. Gunting. Ini dipotong enggak apa-apa tuh, Bu? Yang sudah terpotong mana? Oh. Simulasi memotong. Jangan dioret-oret Pak, ini nanti dalek sik utuh sak pis yo dioret-oret memotong. Ya kan Pak, enggak. Diukur, ya, kalau saya tambah 3 jengkal.
Enggak apa-apa gitu. 2 meter. Masih. 2 meter. Sebetulnya 2 meter itu sudah ukuran. Iya. Iya kalau. Nah ini cukup. Kemudian ini dilipat 3 ya Pak ya. Terus sudah digunting nggih. Jadinya ini dah, Pak. Nggih, maksudnya ini prosesnya nggih. 3 nggih. Ah. Sampai 3 kali, terus jadinya ini, Pak. Nah. Udah diketok, terus ini Pak tikarnya. Kemudian untuk tali ya, tali itu kita ambilkan dari yang itu kainnya lain. Karena ini kan sudah ya, ini kan sudah diukur ini. 1 jengkal. Enggak ada ketentuan berapa jengkal ya. Pokoknya yang jelas dilebihi untuk tali, nggih pocongnya. Nggih. Sudah diketok-ketok. Kemudian jumlah tali tidak ada ketentuan, jumlah tali tergantung kebutuhan. Misalnya butuhnya 5 ya 5 silakan. Yang jelas bagian tengahnya itu lebih panjang. Nah, kemudian dibuatkan dari kain yang lain. Tengah. 2 kali gini. Ya, perut. Harus ganjil. Nggih. Boleh bundelan. Gelempeng saya iki gelempeng. Wis selesai. Harus ganjil. Kalau yang Enggak harus ganjil. Pocong atas bawah sekali aja itu simulasi motong. Simulasi motong, Pak. Sudah selesai Pak itu, terus sekarang motong, Pak. Motong untuk tali. Biar, Pak. Sekarang selesai yang 3 potong gitu. Terus ambil itu sisanya. Nah, untuk pocong atas bawah Diambilkan. Kenapa? sudah siap itu. Sudah. Nggih, boten iki contone boten dipotong tapi. Enggak, terus sisanya sekarang pura-pura sisanya. Ya kan pura-pura, Bu. Sisanya. Ini Pak jadinya sudah. Ya, nggih. Terus? Jadi ini Enggak, belum membuat tali. buat tali dipotong dari sini, jadinya ini, ya kan? Untuk tali atas bawah, terus untuk atas bawah kecil, pendek. nggih, yang tengah ini. Tapi kalau dirasa kurang 3, enggak apa-apa ditambah. Cukup ya. Pak, ini lemu, wong lemu ae iso ini. Kalau motongnya gini. Nggih. Enggak boleh bundelan, sakit. Enggak boleh bundelan, jadi gini. Untuk tubuh. Tapi kalau kurang Bu, boleh, Bu. Lebih dari selama ini orang gemuk cukup, Pak. Nggih. Ini satu untuk tikar. Coba sampean. Heh? Sing Cukup. Sik tangan. Iya. Tangan. Cukup, Pak. Iya, Cukup. Cukup. Sudah, nggih? Nggih, Un. Selesai yang putra. Putra. Terus sekarang masang, Pak. Ini yang untuk laki ya? Tali dulu, Pak. Oh iya tali. Tali tikar di luarnya tikar, di bawahnya tikar. Tali tikar ini kan juga 3, Bu. Enggak, cuma sekedar untuk menutup toh. Bukan kafan. Enggak kaitan kafan. Ini, Pak. Tali dulu ya. Kafannya 3, Pak. Satunya kain itu. Kan ihram. Ya nanti. Ini kalau sudah umroh atau berhaji bisa. Iya. Sudah. Nggih, mencong yang atas dipencongkan kayak kipas. Aku gak punya kok belas
Pencong. Ah. Ampun. Di tengah. Oke. Iya. Jadi yang sudah umroh atau haji boleh pakai kain ihramnya. Ya gak apa-apa, mosok capek arep diilangi. Hah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau memang belum berhaji atau berumrah, Bu. Iya. Karena ini nanti kalau terlalu lebar kena indak kakinya ada kotor, sehingga kita linggis, kita gulung dari bawah Pak, sesempit mungkin. Bagian kaki. Semua. Jadi biar tidak mengganggu yang gotong. Diwingkis Pak, gulung. Nah, terus di sini biasanya Untuk kaki. Duduk iku kaki, ngono kaki. terus ada yang Pak memandani nanti atas bawah kanan kiri itu kan berat itu Pak. Sekarang seolah Pak ini potong Pak. Ayo sekarang memandikan dulu. Ayo Pak, mandikan dulu. Iya. Gini. Nyuwun sewu. Jadi ini untuk memandikan misalnya laki ya. Jadi kalau laki tidak apa-apa kalau kepalanya atau bawahnya tidak ditutup. Jadi yang jelas auratnya. Kalaupun pakai jarik juga tidak apa-apa, ditutup semua. Ah. Rasa bekan itu. Rasa bekan. Nggih. Nggih. Ya ini kalau ini mau memandikan ya. Iki anggap aja sih jenazahnya masih tutup. Iki tadi ojo lali, lepas buka aku tutup. Saya kan dipandin nanti diangkat. Jadi, ya, jadi dagu. Iya. Jadi untuk dagu diikat. Biar iki naon. Nggih, niki. Iya kalau untuk menghindari Berapa ya? Mau bisa mangap nggak bisa mangap tetap diikat. Kalau memang mingkem ndak usah ndak apa-apa, nggih. Iki kan dia enggak mangap. Nggih. Kan ada yang berarti mangap ndak mangap. Kadang-kadang diangkat. Nggih monggo silakan. Kalau memang mau tetap tali sih nggih monggo. Iki kan. Oke, Bu, ya jadi ini diikat dagunya biar nanti ketika memandikan tidak masuk. Kalau hidung cukup nanti kita tutup dengan tangan waktu memandikan. Jadi pertama kita basuh bagian-bagian wudhunya, ya. Ini siraman yang pertama. Atau gini, kita bersihkan dulu kotorannya. Jadi pertama hidungnya dulu dibersihkan, ya.
Hidungnya dibersihkan sudah. Pakai apa bersihkannya? Pakai air. Enggak, apa pakai alat apa jari-jari tangan? Jari tangan kita, jari tangan kita. Nah, itu sama Ya. Bisa juga pakai cotton bud, keterangannya bisa. Kemudian mulutnya. Mulutnya juga kita buka, kita bersihkan, ya. Enggak perlu, enggak perlu. Iya, kok usah dicekok-cekok. Setelah itu baru kita kita bersihkan perutnya. Monggo, Pak. Kita angkat. Nah, setengah duduk. Nggih. Iki mayite iso tangi kok. Jadi kita angkat, kemudian kita bersihkan tekan-tekan perutnya. Oke. Kemudian tangan kita masuk ya. Ini tapi saya tidak pegang ini kemaluannya ya. Maksudku, ini diturunkan sampai pada bagian menutup. Iya boleh. Pokok cuman anukan sekali biar paham. Nah, gini. kemudian dibersihkan. Tapi yang ini nggak boleh dibuka. Oke. Saya kan pada tua ya. Kemudian kita ceboki ya, kita ceboki depan dan belakang. Ya, depan belakang sampai terasa bersih, sudah beres. Kemudian kita tutup kembali, kita kembalikan posisi semula. Nah, kemudian baru kita diawali dengan anggota wudhu, disiram. Pertama kepalanya, kemudian tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, terus sampai kaki, ya. Terus bagian kiri gantian, sudah. Juga sini nanti diginikan, siram. Kalau airnya habis di sini, berarti ngambil lagi air diawali dari sini. Nah, ya. Terus selesai, kemudian kita miringkan ke sebelah kiri untuk membersihkan yang sini. Ya. Ini sama, airnya dimulai dari kepala, Bu. Ya, bersihkan yang belakangnya. Selesai. Hah? Oh iya, maksudnya ini masih siraman pertama. Terus pokok berhenti, kita ambil air lagi, nyambung lagi, ya. Sampai terus selesai. Kemudian miring baliknya. Ini sini. Sama nyiramnya. Nyiram sudah. Sambil digosok-gosok ya. Sambil digosok-gosok ini. Ambil terus sampai selesai. Ini dianggap sudah masuk hitungan siraman pertama. Ya. Setelah selesai rata semua siraman. Ya, kalaupun ada yang tersingkap di sini segera ditutup kembali. Ya. Kemudian kita pakai sampo. Ya. Disampui kepalanya ini. Rambutnya, kalau memang ada jenggotnya juga sama, sambui. Yang pertama tadi kalau memang kukunya panjang dipotongi dulu, ya. Boleh. Kemudian kalau kumisnya jerawut-jerawut dirapikan, ya. Kalau memang ketiaknya ada bulunya dicukur, iya digunting. Dirapikan. Kalau bagian ketiaknya ada bulunya, boleh juga dicukur. Ya. Kalau keterangan di situ boleh dicukur. Katanya ada kumisnya ya, ada bulunya, ini cukurnya. Ya. Itu awal itu ya. Makanya kalau sudah ngomong, kalau sudah kaku ya jangan dipaksa, sudah tidak usah berarti. Pokok ya, jadi kalau bisa kita tidak pakai gunting. Ya. Setelah itu habis siraman yang pertama baru kita sabuni. Tidak usah terburu-buru ya. Jadi disabuni dulu kepalanya, terus badannya, tangan semua, terus dibalik,
disabuni belakangnya. Semua selesai ya, sambil mungkin di bagian duburnya ini masih ada kotoran juga dibersihkan. Terus dibalik sama disabuni semua sampai selesai. Sudah disabuni, baru dibilas yang kedua. Bilasan kedua. Itu sudah dari atas itu. Sudah dari atas, urut dari atas sudah. Jadi dalam posisi seperti ini disiram urut. Enggak harus seperti tadi yang bagian wudhunya enggak. Pokoknya sampai rata lah. Pokok bagian atas itu sampai rata terus. Makanya itu harus yang ngerti. Ya. Satu komando. Ya. Ya. Masyarakat kita begitu. Mangkane kene gawe. Tapi kalau saya dengan keluarga dulu itu saya komando. Kan namanya keluarga ada yang nggak ngerti. Saya komando. Jangan terburu-buru nyiram. Pokok selesai nyiramnya itu saya komando gitu. Tapi memang bisa Pak. Jadi memang kita harus dikomandokan. Iya sih, tunggu. Maaf ya Bu, tunggu dulu. Iya, ya bisa. Sudah selesai nih rata semua, terus baru dibalik. Sama seperti yang pertama, dibalik, disiram bersih sampai rata. Kemudian dimiringkan kebalikannya, ya. Siram rata. Sudah Iya. beres semua. Ini siraman kedua. Nggih. Kemudian siraman ketiga itu yang pakai kapur barus. Jadi nggih, jadi ditumbuk sampai halus. Nggih. Ini mungkin ada kotorannya. Caranya ganti nih. Enggak gini, Mas. Gini. Ditutup dulu, tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu. Tarik. Ini jangan kena kotoran lagi supaya tetap bersih. Intinya itu. Bersih. Kita ambil hikmahnya, tekniknya ada yang dilihat, ada begini. Bersih belum gitu. Hanya itu aja teknik. Hikmahnya kita ambil. Kalau saya biasanya Bu, ini saya tempelkan setelah saya bilasan terakhir. Pokoknya sudah bersih. Kan tadi kena kotoran Pak yang pertama. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya kita yakinkan itu sudah bersih. Makanya enggak usah terburu-buru. Ya. Sudah bersih. Maksudnya sudah ganti itu berarti ini enggak usah disiram lagi gitu. Untuk iya. Jadi ini terakhir. Selesai. Nah. Tadi kan setelah Siraman pakai kapur barus. Nah. Berarti itu sudah dengan air yang mulai ke atas ke bawah. Air yang suci berarti yang kalau saya bukan pakai air ini lompatannya kecipratan. Jadi kita pakai air yang baru misalkan keran. Terus itu yang dinyatakan suci memang. Terus setelah itu ketika mensucikan itu ganti anyar gitu. Terus baru disiram air kapur. Maksudnya nyiramnya itu ini diangkat terus disiram begini. Oh, ya. Ini. Iya. Jadi ini sebetulnya masalah teknis. Ya, jadi prinsipnya itu tadi kayak katanya Pak Heron. Selesai, kemudian diusahakan tetap terbungkus rapi dan tidak kelihatan auratnya, diangkat ke sana. Angkatnya yang pertama bersama-sama kakinya dulu apa kepalanya? Enggak ada peraturan. Enggak ada. Kadang-kadang orang itu kan pintunya kan sempit. Nggih. Apa kakinya dulu yang masuk rumah, apa kepalanya? Ya lebih baik kepalanya. Ya. Ya, kepala diusahakan kepala. Nggih. Terus ke belakang.
Sudah selesai. Siraman terakhir sudah. Dengan kapur barus itu, Bu. Jadi tekniknya itu ya yang tekniknya menurut Bu Yayu itu ya. Jadi begini. Ya, jadi begini, Bu. Siraman yang terakhir itu siraman yang air dicampur kapur barus. Cuma teknisnya yang menurut caranya Bu Yayu itu ini jari ini disediakan yang bersih ya. Kemudian ini disiram pakai kapur barus, bukan di atasnya jari tapi di bawahnya. Terakhir sebagai sesepan. Wah, ya sama Bu, ya rata, harus rata. Maksudnya terakhir tadi kan nggak dipraktekkan gini. Oh. Jadi begini, Bu. Sebetulnya kalau campuran air dengan kapur barus itu, kalau saya praktekkan itu juga rata dari atas sampai bawah. Iya. Enggak apa-apa ya dibersihkan, Bu. Enggak apa-apa. Makanya usahakan numbuknya halus. Jadi kalaupun nanti ada sisa itu dibersihkan saja. Enggak masalah. Kan fungsinya air kapur barus itu agar wangi dan agak awet ke mayat itu, biar enggak cepat pembusukan, apalagi ada luka-luka itu. Nah. Kalau misalnya ini ada mayat kecelakaan misalnya, ya, kemudian tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka hanya ditayamumi. Ya. Yang bertayamum bukan mayatnya tidak bisa tayamum sendiri, ya. Kita tayamumi, jadi tepukkan ke debu yang bersih, kemudian atau enggak ada air misalnya ya. Kemudian kita basuh ke kepalanya ini, ke wajahnya. Kemudian ke tangan. Iya, ya pelan-pelan ya. Ya ini darurat memang. Kalau apa? Enggak, jadi kalau masalah sendakep itu, Bu, boleh sendakep, boleh lurus. Iya. Nah, itu kan iya, maksudnya gini, itu kan nanti menurut jelas kalau kecelakaan ini yang nangani pertama kan medis, Bu ya. Di rumah sakit dulu. Pasti itu nanti saya sendiri belum pernah ini nangani. Itu nanti mungkin ya ditali atau gimana ya. Yang jelas iya. Karena ada yang kecelakaan sangat hancur itu, ya. Ya itu saya belum pernah nangani itu, bagaimana itu? Ya. Itu mayatnya langsung kena kain, terus di sini saya tambahin plastik, terus paling luar kapan buka. Iya, enggak apa-apa. Biar dagingnya itu biar kena kain, kasihan kalau langsung plastik. Yang di luar nanti jadi fitnah kalau sampai mengeluarkan warna-warna. Iya, sama seperti COVID kemarin, Bu. COVID kan juga ada plastiknya kayaknya itu. Gitu. Ya. Setelah itu diangkat. Ya, apa praktek ngangkat? Ayo diangkat Jamin. Ojo cicul ya. Ada dua tim, Mbak. Tim yang gotong sama tim yang nampaknya.
Ada bagian sini. Aman ngene, Mas. Iki sing abot ini kene lho. Awas tak kilo iki. Mas, bareng lo ya aja dewe-dewe. Abot e. Abot. Tak kilo. Ayo. Berdosa. Orang empat. Tak kilo iki. Masuk semua ini ya. Iya, masuk. Yuk. Abot. Ini belum masuk. Kuat. Tangannya sampai. Jangan injak. Pak, ini kalau tempatnya sempit harus ada tim yang di sini. Ya, ada yang nerima. Apalagi saya ini. Kalau yang meninggal. Opa yang mau gitu. Nah, Jadi mau langsung kalau kanan kiri gitu langsung di kanan semua gitu loh. Kanan dulu, ayo satu-satu, Pak. Kanan dulu. iya. Nanti waktu Masa itu langsung ke dalam dulu. iya. Enggak, ini kan tetap untuk menjaga loh, Bu. Ya nanti dibuka kan ini itu baru ditutup, Bu. Menghindari ini loh, Bu. Dari fitnah. Tarik ke atas. Sik. Ditarik, Pak. Jadi ditarik ke bawah. Iya, sambil Untuk dipocongi. seret ya, ditekan seret. Iya. Oh, ini praktek sungguhan, Bu. Ini. Kurang panjang. Iya. Ini kurang panjang. Kamu sombong. Mau tarik. Yang jelas tuh ukurannya disesuaikan dengan mayitnya. Gak cabukan. Ya. Nah ya, ini di tali yang atas selesai. Kemudian ketika diangkat ke keranda, ininya diangkat. Kemudian ditali. Ya. Enggak sampean buka dhewe ya. LDB ya. Ya. Dah, nanti kalau waktunya mau dimasukkan ke lahat dari arah kaki ya. Jadi dari arah selatan. Dimasukkan. Kepalanya masuk dulu, Pak. Masuk dulu kepalanya. Jadi posisinya begini, di bawah nanti paling tidak kan minimal 3 orang yang cukup kuat. Kemudian dari yang bawa jenazah masukkan dari arah selatan. Jadi kepalanya dulu. Iya. Oh iya, jadi Kalau saya tak taruh di tikar. iya. Iya. Pakai sarung tangan. Iya. Iya. Dan kalau membersihkan ini itu kan lembut ya, jadi pakai cuilan kapas, biasa kapas. Biar lembut. Jadi Kalau pakai cincin, kalau perempuan ya, makanya pakai cincinnya jangan sampai gaya ini kasihan sakit. Jadi yang jelas perawatan kepada jenazah itu dengan yang lembut, tidak boleh kasar-kasar. Jadi kalau misalnya ada yang sudah kaku, nggak boleh dipaksa. Kan sudah posisinya kaku misalnya tangannya itu, Pak, jangan dipaksa. Kalau ngangkat mayat sebenarnya harus dipeluk katanya. Ya, enggak harus pokoknya yang kuat, yang APD Pak Riko, APD kalau memang penyakit seperti COVID
Wis. Langsung buang. Wis, bukan wis, mari wis. Langsung buang ya. Mari. Kalau Hasman kemahalan ini. Terus dilebokne ning keranjang. Yang murah. An. Sedang tukang becak itu. Oh. Kalau Hasman terlalu mahal, ini kan mahal. Salah Ini bisa ini. beli di manapun. Jadi untuk penyakit menular. Iya. Ataupun COVID. Terus handphone Yang jelas itu yang apron itu, celemeknya itu. Enggak maksudnya ini Bu, kalau memang bukan penyakit menular loh Bu. Yang kita pakai itu biar baju kita enggak basah loh Mas. Jadi pakai celemek itu, yang imitasi plastik. Terus pakai sarung tangan, pakai sepatu kalau iya. Kalau yang untuk ini handphone gini. Nanti selesai memandikan itu yang memandikan juga hukumnya mandi juga. Jadi selesai itu untuk yang memandikan mandi. Ya. Hah? Selesai mandi wajib lah. Kalau yang tidak memandikan itu cukup nanti pulang dari area pemakaman wudhu. Apa? Yang memandikan. Kalau yang tidak memandikan cukup wudhu pulangnya. Iya. Oh iya, kalau perempuan enggak. Makanya ibu-ibu dan orang wanita itu tidak dianjurkan untuk ikut ke pemakaman. Ya enggak usah, Bu. Iya, untuk sholat jenazah. Ini lagi di masyarakat banyak sepertinya enggak urgen banget kalau perempuan nyolatin jenazah. Kalau dikira perempuan itu enggak nyolatin jenazah. Oh iya. Jadi sebetulnya itu memang menyegerakan untuk dikebumikan, tapi setelah semua kewajiban kita itu ditunaikan, ya. Kan perawatan ini termasuk sholat jenazah itu kan juga fardu kifayah, ya. Tetapi pahalanya bagi yang menyolati sampai memakamkan bagi laki-laki kan pahalanya cukup besar. Eman kalau nggak menyolati, ya kan. Yang terjadi memang kadang-kadang saudara kita itu udah hafal doanya. Iya. Kadang-kadang saudara kita kan enggak hafal doanya. Jadi cuma terus maaf enggak punya wudhu gitu loh. Ya memang harus dihafal. Bu, ya itu makanya Bu, kan persoalannya mereka kan enggak paham. Terus jangan lupa nanti kalau mensolati imamnya posisi kalau laki-laki jenazahnya di kepala, terus kalau perempuan di tengah-tengah. Kadang-kadang soalnya keliru yang terjadi ya. Pernah terjadi itu di masjid itu. Pokoknya kalau diingat itu kalau laki karena kepala keluarga berarti di kepala gitu. Kalau perempuan di tengah gitu. Prinsipnya pokok ingat kepala keluarga itu aja sudah. Hah? Maksudnya? Ya utara selatan, kepala di utara tetap. Mulai meninggal itu. Iya, semua. Terus untuk liang lahatnya itu, liang lahatnya kalau yang dianjurkan Nabi itu dibuatkan lahat, lubang lahat ya Mas. Di tengah atau di pinggir? Di pinggir. Kalau di tengah itu punyanya orang Yahudi. Kalau misalnya ada kuburan ya, terus ada posisinya tengah ya, itu orang Yahudi. Kalau kita disuruh mendekat yang ke sebelah barat, ya kanan, untuk memasukkan mayatnya. Iya, jadi iya yang jelas gini, kalau di sini kan dibuatkan gunduan-gunduan, Mas. Bantalan itu karena tidak dibuatkan lahat.
Kalau dibuatkan lubang lahat, nggak usah pakai itu. Terus posisi kepalanya ini, Mas, dibuatkan pas sesuai kayak di pundak. Jadi pas kayak bantal gitu. Iya, ngetrap. Itu bisa. Saya sudah nerapkan. Kalau kan ada dua itu yang posisi ke bawah sama posisi miring masuk lagi. Cuman itu kadang-kadang kan sulit. Soalnya tanahnya kan gampang ambruk itu. Iya. Saya pernah menyuruh itu, saya cek lagi waktu ibu saya meninggal itu, saya suruh, Pak ini tolong dibuatkan lahat. Ngerti dia? Oh kayak zaman dulu berarti gitu. Berarti kan pernah diterapkan zaman dulu gitu. Jadi kalau sudah seperti itu enak, sudah tidak guling mayatnya itu tidak guling. Dua sih. Nggih, nggih. Waktu pemakaman di Sumatera ya. Nggih. Oh gitu. Miring, tapi posisinya di tengah. Nggih. Di Taman Baki, Di Makam Baki. bagaimana prosesnya 3 kali? Masuk ke barat. Iya, ada. Itu kan masuk ya. Iya. Kalau masuk gini, nah ini masuk gini. Ditutup. Itu lebih lebih menurut saya ya. Enggak dikasih. Dan dari sini kan sudah masuk ya. Ini lebih bata. Tertutup. tutupnya didengarnya kayak bata. Tertutup. Jadi ada dekat tutupi pasir. Kalau kita cari kadang-kadang Boleh. cari apa? Nggih, memang sunah. Seluruh badan, Pak. Nggih. Jadi liang lahat itu yang disebut lahat itu ada posisinya dua ya. Yang jelas bukan di tengah kuburannya, tapi di sebelah barat ya. Ada yang menjorok ke bawah, ada yang menjorok ke samping. Nah, ini dimungkinkan tanahnya pokoknya jangan sampai ambrol gitu loh. Dua-duanya bisa. Jadi nggih. Oh, enggak. Oh, memang jarang, masih jarang yang tahu. Jadi kalau yang seperti Taman Baki itu seluruhnya. Kemudian nanti dinding arinya kayak bata itu cuman. Ditutup gini kecil ya, sampai lurus, baru kemudian karena begini, kan ada larangan dari Rasul itu kita tidak boleh melengkai mayat, ya, termasuk melengkai kuburan. Duduk-duduk juga tidak boleh. Makanya ketika kita memasukkan tanah itu dan kita memadatkan, diusahakan kita tidak boleh posisinya kayak nginjek-nginjek mayatnya posisinya. Ya. Iya, maksudnya di. Nggih. Biasanya itu ditambahi uang mau mereka. Disesuaikan besarnya tubuh. Disesuaikan tubuh. Sesuaikan tubuh. Iya. Lah ya itu persoalannya. Kalau ke ini yang menempel itu agak sulit, soalnya gampang ambrol ya. Makanya lebih mudah yang ke bawah. Jadi ke bawah mepet yang ke barat. Lebih mendalam ya. Iya, terus gampang Mas dibuatkan pundaknya itu gampang. Itu ngerti, buktinya waktu saya suruh itu segera, apalagi ditambahi ongkos, cepet ya Mas. Berarti separuh ya, bisa jadi separuh dari. Iya benar.
Pokoknya ketika sudah ditutup dinding ari, diusahakan waktu memasukkan dan memadatkan tanah itu, diusahakan jangan kita melengkai, menginjak-injak di posisi atasnya mayat. Bisa kok itu. Pokoknya posisinya jangan terburu-buru. Ya, sudah Bu, nggih. Sementara begitu untuk hari ini. Nggih. Monggo. Ditutup dulu. Ditutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 1 jam setengah kita bersama-sama menggali ilmu untuk kebaikan dan tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan kita ada kegiatan selanjutnya, yaitu nanti pembentukan timnya, kemudian kita bisa menularkan ke masyarakat, kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita tertutup punya dan tim yang kuat, kemudian masyarakat teredukasi, kemudian kita punya sarana, dan mudah-mudahan ada suatu kesempatan kita punya tanah makam sendiri sehingga enak itu sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa teman-teman baik di Bali, di Gresik itu. Dan saya coba memulai dengan teman-teman untuk kegiatan seperti ini. Kemudian bermanfaat. Insya Allah nanti tim akan kita solusikan sebagai bagian termasuk tim dari Bapak dan Ibu nanti.